Ya, iman itu harus bertumbuh, iman itu nggak boleh stuck. Dari dulu Kristen ya gitu-gitu saja. Iman itu harus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dalam iman, maka ya iman itu akan menghasilkan. Iya, baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan ayat 10, firman Tuhan berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar." Iya, Bapak Ibu, ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-9. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Kolose. Ya, dan Rasul Paulus mendengar bagaimana jemaat di Kolose itu bertumbuh, iman mereka luar biasa. Karena itu dia berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengar," sejak Rasul Paulus dan teman-temannya mendengar bahwa jemaat di Kolose bertumbuh, iman mereka bangkit, mereka menjadi dewasa dalam iman. Ya, dia berkata, "Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu." Apa doa Rasul Paulus? Dia katakan, "Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Iya, Bapak Ibu, dalam hidup ini yang terpenting adalah kita ini mengerti kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Ya, kenapa? Karena di balik setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat masalah, lewat persoalan, lewat tantangan hidup, bahkan lewat setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita ini. Ya, bahkan Tuhan bisa berbicara. Yang terutama Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dikatakan di sana, Rasul Paulus bilang, "Kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan agar kamu itu menerima segala hikmat." Ya, hikmat itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Ya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat itu dapat membandingkan mana yang jahat, mana yang tidak. Hikmat itu adalah sebuah pengertian yang datang dari Allah, bukan dari dunia ini. Ya, Rasul Paulus bilang dia berdoa agar jemaat di Kolose itu memiliki hikmat dan juga pengertian yang benar, ya. Jadi sebagai orang percaya kita ini perlu minta hikmat dan juga pengertian yang benar. Sebab banyak orang puluhan tahun menjadi Kristen tapi tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga mereka hidupnya gak berubah dan hanya begitu-begitu aja jadi Kristen. Tapi saya bersyukur juga mendengar banyak kesaksian dari jemaat Misbah Doa, ya, sekarang memiliki pengertian yang benar. Dulu, Bu, kami ini jadi Kristen tapi gak pernah tahu tentang kebenaran. Ya, dan sekarang kami bersyukur, Bu, kami mengerti, punya pengertian yang benar, punya hikmat Tuhan. Ya, terutama untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, kita perlu mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena hanya ketika kita mengerti kehendak Tuhan lah, maka ya hidup ini menjadi luar biasa. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam Perjanjian Lama ya dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada persembahan korban sembelihan lebih daripada ya ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita tahu bersama Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Padahal dia itu mempersembahkan korban. Dia memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Tapi kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka sia-sia semua ibadahnya, sia-sia semua persembahan yang dia beri. Ya, karena itu Rasul Paulus bilang, aku berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose supaya kamu mengerti, ya, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, menjadi Kristen goalnya itu adalah mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa dikatakan? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, kita harus bertumbuh. Semua orang percaya ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, maka engkau harus bertumbuh di dalam buah yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, iman itu harus bertumbuh. Iman itu gak boleh stuck. Dari dulu Kristen ya gitu-gitu saja. Iman itu harus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dalam iman, maka ya iman itu akan menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bisa dikatakan apa? Bukan hanya kita ini mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh dalam hal yang baik, punya pengetahuan yang benar tentang Allah, bahkan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk apa? Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose. Saya juga berdoa buat seluruh jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, supaya saudara juga diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, ketika kita ini tekun dan sabar, ketika kita ini mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita, maka saya percaya hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, ya mintalah kekuatan dari Tuhan untuk engkau dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun saudara dihina, difitnah, ditekan, tapi bilang kepada Tuhan, aku mau Tuhan, engkau beri aku kekuatan untuk menanggung segala sesuatu di hidupku dengan tekun dan sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah tiba saatnya, maka kita pasti akan menuai segala buah kebaikan dari iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.